Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika tentang bilangan bulat. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Mohon disimak dengan baik ya. Yang pertama, perkalian bilangan bulat. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Perkalian bilangan bulat prinsipnya sama dengan perkalian biasa. Jadi sama saja dengan 2 kali 3, 5 kali 6. Namun syarat utama kalau kalian mau lancar, mau terampil perkalian bilangan bulat, syarat utamanya adalah kalian harus hafal. Perkalian dari 1 sampai 100 harus hafal. Minimal 1 sampai 10 itu harus sudah hafal loh ya. Nah, perkalian bilangan bulat. Yang perlu diingat anak-anak, bilangan bulat itu kan ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga nol. Nah, yang perlu diingat yang pertama, hasil perkalian dua bilangan bulat yang bertanda sama. Jadi bilangan bulat yang tandanya sama, hasilnya pasti positif. Sedangkan hasil perkalian dua bilangan bulat bertanda berbeda, bilangannya negatif. Jadi kalau tandanya sama, hasilnya positif. Tandanya berbeda, negatif. Maksudnya seperti tabel ini. Perkalian itu kan biasanya minimal ada dua bilangan ya. Misalnya 1 kali 1, 3 kali 2. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya bilangan yang pertama positif, bilangan yang kedua positif, maka hasilnya nanti positif. Kalau bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif, berbeda ya, positif dan negatif ini kan tidak sejenis, maka hasilnya negatif. Negatif dengan positif tidak sejenis, hasilnya nanti negatif. Negatif dengan negatif sama-sama negatif, hasilnya nanti positif. Contoh, tentukan hasil perkalian bilangan bulat berikut. Simak satu persatu ya. 8 kali 5, positif dikali positif. Berarti ini dikalikan biasa. 8 dikali 5, 40. Sekarang negatif 9 dikali 7. Negatif dikali positif. Caranya adalah pastikan hasilnya nanti kan ini negatif sama positif tidak sejenis. Negatif, tanda negatifnya kita keluarkan dulu. Baru kita kalikan 9 dikali 7. Negatifnya ikut sini, 9 kali 7, 54. Maaf, harusnya 63 ya. Nah, kemudian 19 kali negatif 2, positif dikali negatif. Nah, positif kali negatif itu kan tidak sejenis, hasilnya nanti negatif. Baru kita kalikan 19 dikali 2, negatif 38. Lagi, negatif 4 dikali negatif 8. Negatif dikali negatif, hasilnya nanti pasti positif. Jadi tanda negatifnya abaikan saja. Kita langsung kalikan 4 dikali 8, 32. Begitu contohnya ya. Intinya adalah kalau tandanya sama, negatif sama negatif, pasti positif. Positif sama positif pasti positif. Kalau ada yang berbeda seperti ini, hasilnya pasti negatif. Oke, sekarang kita belajar menyelesaikan masalah perkalian bilangan bulat. Soal cerita. Tony sedang membantu ayah merapikan gudang. Tony bertugas merapikan tumpukan majalah yang ada di dalam gudang. Terdapat 4 tumpukan majalah yang harus dirapikan. Setiap tumpukan berisi 15 majalah. Berapa jumlah semua majalah yang dirapikan Tony? Nah, diketahui ada 4 tumpukan. Kemudian banyak majalah di setiap tumpukan itu 15. Yang ditanya jumlah semuanya, berarti tinggal tumpukannya ada 4 dikali jumlah majalah di setiap tumpukan 15. 4 dikali 15, 60. Jadi semua
Majalah yang dirapikan Tony itu jumlahnya 60 majalah. Masih ada, Doni bersama teman-temannya mengadakan penyelaman di Nusa Penida. Kecepatan Doni menyelam 4 meter per menit. Untuk melihat pemandangan bawah laut yang indah, Doni harus menyelam selama 9 menit. Berapakah kedalaman pemandangan bawah laut Nusa Penida yang dilihat Doni? Nah, diketahui kecepatan menyelamnya ini 4 meter per menit. Kedalaman Doni menyelam setiap menit jadi 4 meter per menit. Dalam 1 menit dia bisa menyelam sejauh 4 meter. Itu ya. Nah, di sini disampaikan kedalaman Doni menyelam setiap menitnya 4 meter di bawah permukaan laut. Karena di bawah permukaan laut, maka 4 meternya ini menjadi negatif 4. Kemudian waktu yang dibutuhkan Doni untuk melihat pemandangan bawah laut 9 menit. Oke. Yang ditanya kedalaman pemandangan bawah laut Nusa Penida yang dilihat Doni. Nah, Doni itu menyelam selama 9 menit. Kedalamannya berapa gitu. Nah, setiap menitnya dia bisa menyelam sejauh negatif 4. Setiap 1 menit negatif 4. Kalau 9 menit berapa? Berarti kan tinggal 9 dikali dengan negatif 4. Atau sama dengan negatif 4 dikali 9. Tuh, kenapa? Karena 1 menit sejauh negatif 4. Butuhnya 9 menit. Berarti negatif 4 dikali 9. Negatif kali positif, hasilnya negatif. 4 dikali 9, 36. Negatif 36. Jadi kedalaman pemandangan bawah laut yang dilihat Doni 36 meter di bawah permukaan laut. Sekarang kita lanjut ke pembagian bilangan bulat. Prinsipnya pembagian dan perkalian itu sama, hanya pembagian adalah lawan dari perkalian. Prinsipnya pembagian bilangan bulat itu sama dengan pembagian biasa. Sama seperti perkalian tadi ya. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, berbeda, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Dan negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Sama dengan perkalian ya. Nah, contoh. Positif dibagi positif, 8 dibagi 4. Hasilnya juga positif. Kemudian 8 dibagi 4, 2. Negatif 100 dibagi 20. Negatif dibagi positif, hasilnya nanti negatif. Baru dihitung 100 dibagi 20. Sama dengan negatif 5. Lalu 25 dibagi negatif 5. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Baru dihitung 25 dibagi 5. Negatifnya ikut. 25 dibagi 5 itu 5. Jadi jawabannya negatif 5. Terakhir, negatif 81 dibagi negatif 9. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Maka tanda negatifnya hilang. Sekarang kita tinggal 81 dibagi 9. Jawabannya 9. Nah, menyelesaikan masalah pembagian bilangan bulat. Dita membeli coklat untuk dibagikan kepada teman-temannya ketika ulang tahun. Banyak coklat yang Dita beli adalah 150 coklat. Dita akan memasukkan coklat tersebut ke dalam 30 kantong plastik. Berapa banyak coklat dalam setiap kantong plastik? Nah, 150 coklat dimasukkan ke dalam 30 kantong plastik. Masing-masing kantong isinya berapa? Nah, seperti itu ya. Jadi diketahui ini, ditanya banyak coklat di setiap kantong plastik, lalu jawab. Tinggal banyaknya coklat dibagi jumlah kantongnya, 150 dibagi 30. Jadi setiap kantong plastik isinya 5. Satu lagi, pada hari ini Puncak Jayawijaya mengalami hujan salju yang cukup lebat. Selama 5 kali pengamatan, ternyata total suhunya adalah negatif 30 derajat Celcius. Berapa suhu rata-rata Puncak Jayawijaya pada hari ini?
Nah, pengamatannya 5 kali. Selama 5 kali, total suhunya negatif 30 derajat Celcius. Kalau rata-rata itu kan jumlahnya, jumlah suhu, total suhu dibagi dengan berapa kali pengamatannya. Jadi negatif 30 dibagi 5. Negatif dibagi positif. Negatif 30 dibagi 5, 6. Negatif 6 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat sedikit operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, ini tidak sulit, ini hanya memadukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, supaya lebih memahami, kita akan lihat contoh soalnya. Negatif 52 dikurangi 65 dikali 4 dibagi 13. Anak-anak, kalau soal seperti ini, kita lihat dulu tandanya. Ada tanda kurang, tanda kali, tanda bagi. Nah, jika dibandingkan penjumlahan dan pengurangan, yang harus lebih dulu kita kerjakan itu adalah perkalian dan pembagian. Yang harus lebih dulu dikerjakan adalah perkalian dan pembagian, tinggal posisinya mana yang duluan. Ini tanda kurang. Karena di sini ada perkalian pembagian, tanda kurangnya nanti dulu. Kita kerjakan dulu kali dan bagi. Mana yang lebih dulu, kali dan baginya? Lebih duluan yang kali, karena tanda kalinya di sebelah kiri, lebih duluan dikerjakan. Nah, seperti ini. Jadi negatif 52-nya kita tulis dulu. Kemudian 65 dikali 4. Tanda kurangnya tetap ya di sini. 65 dikali 4 itu 260 dibagi 13. Nah, sekarang tandanya tinggal 2, tanda kurang dan tanda bagi. Ingat, tanda kurang dan tanda bagi lebih tinggi pangkatnya yang tanda bagi. Jadi tanda kurang masih kita abaikan. Negatif 52, tanda kurangnya turun. Baru kita selesaikan. 260 dibagi 13, 20. Nah, tinggal tanda kurang di sini. Baru kita selesaikan yang terakhir. Negatif 52 dikurang 20. Nah, jawabannya negatif 72. Nah, masih ada hasil dari dalam kurung 214 dikurangi 78 dibagi negatif 8. Nah, tadi memang disampaikan kalau perkalian dan pembagian itu lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Tetapi, misalnya ada pengurangan seperti ini, namun diberi tanda kurung. Nah, kalau yang ada tanda kurungnya, ini harus kita kerjakan duluan. Maka, 214 dikurang 78 ini kita hitung dulu. Jawabannya 136. Baru kita salin dibagi negatif 8. Nah, kalau sudah seperti ini kita lanjutkan. 136 dibagi negatif 8. Positif dibagi negatif. Negatif. 136 dibagi 8, 17. Maka jawabannya negatif 17. Nah, sekarang ada soal cerita tentang operasi hitung campuran. Kita lihat ya. Rudi mengikuti ujian kompetensi Olimpiade Matematika. Penilaiannya ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jawaban benar nilainya 4. Jawaban salah nilainya negatif 1. Tidak dijawab bernilai 0. Dari 50 soal, Rudi dapat mengerjakan 46 soal. Rudi menjawab 42 soal benar. Yang benar, berarti langsung kan benar itu 42. 42 otomatis kalau benar dikali 4. Dan selebihnya salah. Selebihnya salah. Ada 50, dia kerjakan 46. Berarti cuma 46 yang dijawab. Nah, 42 ini benar. 42 kali 4 kan. Selebihnya yang dia kerjakan kan 4 soal. 4 soal salah. Salah itu negatif 1. Lalu yang tidak dijawab ada 4 soal, nilainya 0. Nah, seperti itu. Jadi kita jawab di sini. Nih, yang dikerjakan kan ada 46, yang dijawab benar 42. Jadi yang dijawab salah ada 4 soal. 4 soal ini kalau salah
4 soal ini yang dia tidak kerjakan. Yang tidak dikerjakan itu berarti 0 ya, 4 kali 0 ini yang jadi dijawab. Yang salah ada dari 46, ada 4 soal yang salah. Kalau salah dikali negatif 1. Kemudian banyak soal benar. Yang benar 42 dikali 4. Oke, dihitung dulu 42 kali 4, 168 ditambah 4 kali negatif 1, negatif 4 ditambah 4 kali 0, 0. Dijumlahkan, maka nilainya 164. Oke anak-anak, ada tindak lanjut di Google Classroom. Kemudian hari Jumat tanggal 13 Agustus nanti kita akan Zoom ya. Kita akan belajar bersama-sama melalui Zoom. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Selamat berlatih. Tuhan memberkati.